sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan bermazmur, kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah pujian, kemuliaan bagi namanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Ibadah ini kiranya boleh jadi demi nama Bapa, Sang Anak Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kami ada di minggu ini untuk kami beribadah. Sekalipun kami masih beribadah di rumah, biarlah hati kami meluap dengan sukacita. Engkau hadir di rumah masing-masing, di rumah kami masing-masing. Engkau memberi sukacita dalam keluarga kami, Tuhan. Dan kami akan membesarkan nama-Mu melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami, melalui lagu dan persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah kita. Kita sambut Sang Raja di tengah keluarga kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kita rindu Indonesia dipulihkan. Biarlah dengan firman Tuhan yang akan disampaikan, kita semuanya dipulihkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi
firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita untuk Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, melalui siaran ini, melalui streaming ini, sehingga kami yang mendengarkannya, kami mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak Saudara sekalian dikasih Tuhan, jemaat GBB yang dikasih Tuhan. Kita masih ibadah streaming, sekalipun pemerintah sudah memberi kode kita bisa beribadah, tetapi kita bersabar sejenak. Nanti minggu pertama bulan Juli kita mulai lagi, kita coba lagi untuk beribadah langsung, karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya, karena memang belum bisa dijemput, dan idealnya memang berangkat dengan kendaraan pribadi masing-masing. Karena kalau masih ada penularan, berisiko menggunakan kendaraan umum. Jadi kita masih pikirkan terus sambil kita persiapkan nanti di minggu pertama bulan Juli. Judul firman Tuhan hari ini berkaitan dengan teladan Kristiani. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang suka meniru. Tentu saja ketika ada seorang bintang film terkenal atau seorang tokoh terkenal, seringkali ditiru gerak-geriknya. Ya, suaranya, gayanya, busananya. Dulu, zaman dulu, ketika model Demi Moore, wah, cewek-cewek yang biasanya klasik, rambutnya panjang, lalu dipotong semua seperti Demi Moore, yang seperti cowok itu. Lalu ada juga yang biasanya kulitnya putih itu yang paling disukai. Wah, kemudian satu bintang dunia yang sekarang zamannya eksotis, mereka berjemur agar kulitnya hitam. Wah, semua rame-rame seperti itu. Nah, karena manusia cenderungnya adalah meniru. Cenderungnya adalah mengikuti model yang sudah ada. Nah, sebetulnya dalam kitab suci, orang-orang percaya di abad pertengahan, di gereja mula-mula, ada satu jemaat yang luar biasa. Dia menjadi model bagi jemaat-jemaat di kota-kota yang lain, di daerah-daerah yang lain. Bahkan dikatakan yang nanti yang kita baca ya, jemaat ini menjadi contoh
bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi semua tempat tersiar kabar tentang jemaat ini. Jemaat itu ada jemaat Tesalonika. Mari kita lihat contoh dari jemaat Tesalonika yang menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya lainnya. Dan kiranya kita pun juga menjadi seperti jemaat Tesalonika, menjadi teladan yang baik. Di situasi sulit sekalipun, kita tetap menjadi teladan yang baik. Saya akan membaca 1 Tesalonika pasal yang ke-1, ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berbagian jalan firman Tuhan, merenungkannya lebih-lebih, melakukan dalam kehidupan setiap hari. Salah satu jemaat yang paling dipuji oleh Rasul Paulus, di samping ada beberapa yang lain, Filipi contohnya juga jemaat yang bagus, tetapi ini salah satu jemaat yang luar biasa, Tesalonika. Itu jemaat yang jempolan, dipuji luar biasa oleh pendirinya, oleh gembala seniornya, oleh pembina rohaninya, yaitu jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini rupa-rupanya dia menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, menjadi contoh, menjadi role model, menjadi sebuah patokan bagi jemaat-jemaat yang lain, dan kabarnya itu tersebar sampai mana-mana. Harusnya kita seperti jemaat Tesalonika, menjadi teladan yang baik. Dalam apa, saudara? Ada 3 hal sore hari ini. Yang pertama, teladan dalam iman. Kalau Paulus menuliskan di ayat yang ke-3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Sedikit mereview, jemaat ini didirikan ketika perjalanan penginjilan yang kedua Rasul Paulus. Ini kota kedua yang disinggahi Paulus di Eropa. Setelah Filipi, kemudian bergeser ke Tesalonika. Mula-mula ketika Paulus memberitakan Injil di situ, di rumah ibadat orang Yahudi, 3 minggu berturut-turut dia berkhotbah di sana. Responnya tidak terlalu bagus, tetapi kemudian dia terus melayani orang-orang lain, orang Yunani yang ada di sana, dan banyak yang percaya. Lalu terbentuklah gereja. Tetapi gereja ini tidak lama ditunggui Paulus. Karena ketika gereja terus bertumbuh, Paulus ada di sana melayani Tuhan, ada orang-orang Yahudi yang tidak suka, lalu menganiaya jemaat Tuhan. Paulus dan Silas yang melayani di sana dikejar-kejar, tidak ditangkap, sehingga terpaksa Paulus disembunyikan atau dia melarikan diri ke kota Berea karena penindasan penganiayaan oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara, jemaat ini jemaat yang teraniaya. Ada seorang anak Tuhan di sana, jemaat bernama Yason, menyediakan rumah bagi Paulus, itu diserbu oleh orang Yahudi, diseret ke pengadilan, akhirnya disuruh membayar uang jaminan. Tetapi mereka tetap teguh berdiri dalam penderitaan sekalipun, iman mereka tidak tergoncangkan. Walau ada tekanan, tapi tidak pernah tereduksi kepercayaannya. Nah, harusnya ini pun menjadi model kita. Sekalipun ada tekanan karena iman kita, sekalipun ada perjuangan karena iman kita, mungkin kita tidak seperti jemaat Tesalonika yang dilarang beribadah, yang diserang ketika beribadah, yang dihalang-halangi ketika beribadah. Tetapi seringkali situasi kondisi di sekitar kita membuat iman kita menjadi layu, membuat iman kita menjadi lembek, membuat iman kita menjadi terhilang. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi teladan dalam iman yang kuat. Mungkin situasi kesehatan, mungkin situasi ekonomi, mungkin situasi pandemi ini membuat kita imannya justru menurun. Jangan sampai seperti itu, saudara ya. Sekalipun dalam kesusahan sekalipun, iman kita harus tetap bersinar. Iman kita harus tetap teguh. Suatu saat, seorang muda datang kepada pendetanya yang sudah tua. Dia berkata, "Pak Pendeta,
tolong doakan saya agar saya ini menjadi orang yang sabar, karena biasanya saya kurang sabar dan tidak sabaran. Tolong Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta yang sudah tua itu berkata, baik, saya akan doakan Anda anak muda. Mari kita berdoa. Lalu tunduk kepala, ditumpang tangan sama Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu berdoa begini, Tuhan, tolong kirimkan kesulitan pada anakmu ini di pagi hari. Tolong di siang hari kirimkan juga kesulitan. Dan di malam hari tolong juga kirimkan kesulitan. Bahkan di tengah malam, Tuhan, sebelum doanya selesai, pemuda itu menyela dan menyetop doanya. Pak Pendeta, maaf, tolong, saya itu minta sabar. Jangan dikirim penderitaan, jangan dikirim kesulitan. Saya itu mau sabar. Tolong doakan saya agar sabar. Pak Pendeta menjelaskan, justru karena engkau minta sabar, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan kesulitan itu pada dirimu. Sehingga engkau belajar apa artinya itu sabar. Ketika saudara berkata, Tuhan kirimkan aku iman, kirimkan aku berkat, kirimkan aku kesetiaan, Tuhan kirimkan ujiannya, agar kita siap menerima berkatnya, agar kita siap menerima kesabaran itu. Tuhan, tolong aku hidup dalam kasih-Mu. Tuhan izinkan orang-orang yang menjengkelkan hadir dalam diri saudara, agar saudara mempraktekkan kasih itu pada orang-orang yang menjengkelkan itu. Tuhan, tolong beri aku kesabaran. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membuat Anda tidak sabar, situasi yang membuat Anda tidak sabar, sehingga saudara belajar apa itu tentang kesabaran. Jadi, milikilah keteladanan di dalam iman kita. Dalam situasi sulit sekalipun, seperti jemaat Tesalonika, tetap imannya bercahaya. Yang kedua, teladan dalam hal apa? Yang kedua, teladan dalam hal kasih. Sekali lagi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang kedua adalah teladan dalam hal kasih. Nah, jemaat di Tesalonika ini, saya ceritakan tadi, mula-mula Paulus menginjili orang Yahudi, tetapi responnya kurang. Lalu Paulus menginjili orang-orang non-Yahudi, orang Yunani. Tesalonika ini kota metropolitan, dia ibu kota yang besar di provinsi Makedonia, provinsi Romawi di Makedonia. Orang-orang kaya juga tinggal di situ, multi etnis tinggal di situ. Dan Paulus memenangkan banyak orang yang bukan orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi itu kesukuannya tinggi, hubungannya erat dengan persaudaraan antar bangsa. Tapi kalau orang Yunani dan Romawi beda. Itu orang yang sekuler, individualisnya sangat tinggi. Dan di tengah kondisi seperti itu, jemaat yang mayoritas latar belakangnya individualis, Paulus berkata, kamu harus punya teladan dalam kasih. Di dalam kasih persaudaraan. Nanti di pasal yang ke-4, saudara akan menemukan tentang bagaimana kasih persaudaraan itu harus dilakukan jemaat di Tesalonika. Mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Karena kita sudah diperhatikan dan dikasih oleh Tuhan. Karena sudah dikasih Allah, maka kita bisa mengasihi yang lain. Ini yang ditekankan Paulus, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada sesama, kasih kepada jemaat yang lain, kasih kepada orang-orang lain dengan kasih Kristus. Nah, kita harus menjadi teladan dalam hal ini. Puji Tuhan, beberapa kali kita mengasihi jemaat bahkan orang lain yang terdampak pandemi kemarin. Ya, sekuat kita yang punya sedikit, kita bagi dengan mereka, kita kumpulkan bersama-sama di gereja. Itu adalah ketulusan hati kita. Ya, jangan hiraukan orang lain yang mungkin mencibir. Wah, itu gaya ya, kesusahan kok malah biar kelihatan gitu. Tidak, kalau kita tulus saudara, itu adalah bukti kita mengasihi orang lain. Bukti kita melakukan tugas kita, keteladanan dalam hal kasih persaudaraan. Ada dua model orang katanya. Yang pertama, kalau orang datang, lalu dia berkata, halo, aku datang. Nah, selalu aku, yang ceritakan aku terus ya. Tapi model yang kedua begini, ketika dia datang, halo, bagaimana kabarmu? Nah, saudara mau pilih jadi yang mana? Aku, atau bagaimana dengan engkau? Melayani orang lain, menanyakan kabar orang lain. Fokusnya bukan pada diri sendiri, tapi fokusnya pada orang lain. Jadilah yang nomor 2, saudara.
Saya seringkali bertemu dengan orang yang nomor satu. Jadi kalau ketemu ceritanya selalu aku. Sepanjang perjalanan ngomongnya aku terus, wah keluargaku, anakku, aku gitu. Ya saya dengarkan saja. Ya. Tapi sebetulnya kita harus meningkat. Ya, kalau kita sudah menceritakan hidup kita, jangan lupa kita harus menanyakan kabar orang lain. Fokusnya pada orang lain juga. Fokusnya membangun orang lain. Itu namanya teladan kasih. Walaupun di situasi sulit seperti ini, karena pandemi yang sedang terjadi, bukan hanya di negeri kita tapi di seluruh dunia, mari kita akan bersinar. Mari kita akan menjadi teladan dalam hal mengasihi orang lain. Bukan berarti kita selalu memberi sembako, tidak. Memperhatikan, menolong mereka, membantu mereka, mendoakan mereka, mendorong mereka yang dalam kesusahan. Bahkan berita Injil bisa disampaikan. Peluang memberitakan kabar baik bisa terjadi dalam situasi seperti ini. Jadi yang pertama, teladan dalam iman. Kedua, teladan dalam kasih. Yang ketiga, teladan dalam pengharapan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ternyata jemaat di Tesalonika sama seperti jemaat-jemaat lain pada waktu itu menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Nah, sehingga ketika ada beberapa jemaat saudara mereka yang meninggal, mereka bingung, nanti kalau Tuhan datang, mereka yang sudah meninggal bagaimana? Nah, lalu Paulus dalam suratnya itu mengajar. Di setiap pasal, akhir pasal, ada 5 pasal saudara dalam 1 Tesalonika ini. Setiap akhir pasal selalu Paulus mengajar tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Namanya eskatologi. Ya, jangan takut. Yang terkenal itu di pasal yang keempat, ya, tentang nanti ketika Tuhan datang, yang mati akan dibangkitkan dulu. Lalu kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama Tuhan dalam sekejap mata. Nah, ini saudara ya, Paulus mengajarkan tentang pengharapan. Bahwa Tuhan akan menyediakan surga itu bagi kita, itu pasti. Tetapi Paulus juga mengkritik beberapa orang menganggap kedatangan Tuhan sudah datang, mereka leha-leha. Ya sudahlah, Tuhan mau datang, tidak usah bekerja, ya jual harta kita, nikmati hidup ini, sebentar lagi toh sudah akhir zaman. Menurut pendapat gereja waktu itu. Tapi Paulus tidak, dia memberi contoh, dia bekerja. Sambil melayani yang singkat di Tesalonika itu, dia sambil bekerja menjadi tukang tenda. Dia bekerja mencukupi kebutuhannya, memberi teladan, menanti kedatangan Tuhan tapi tetap produktif. Itu dia. Itu yang namanya berpengharapan itu seperti itu. Dalam situasi seperti ini, wah aku susah hidupnya ini ya. Ya ada virus corona. Ya, susah sekarang ya, sudah pasrah sajalah. Ya sudahlah. Tidak, harusnya kita tetap produktif, tetap mencirikan sebagai orang yang berpengharapan. Tetap lakukan, coba lakukan ini dan itu, coba bekerja ini dan itu. Pasti Tuhan akan menolong kita. Paulus sudah memberi teladan yang baik. Jemaat Tesalonika memberi contoh tentang pengharapan yang baik. Ya. Ketika kita menanti hari Tuhan manggil kita lakukan yang terbaik. Itu orang-orang yang berpengharapan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita punya teladan iman. Kita menjadi teladan iman. Kita menjadi teladan dalam kasih. Kita juga menjadi teladan dalam pengharapan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini bergema dalam hati kami. Ampuni kami jika seringkali kami patah arang dan kami putus asa. Kami mau seperti jemaat Tesalonika, memiliki keteladanan di dalam iman kami. Walaupun dalam penderitaan kesusahan, kami tetap bersinar. Kami tetap mengasihi dan kami tetap berpengharapan. Dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Wanita mengurapi
Yesus, Engkau baik bagiku. Sayangi, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sekali lagi menghadap Tuhan, mengucap syukur padanya dan kita berdoa. Diberkatilah kiranya hidupmu oleh karena Tuhan. Diberkatilah kiranya keluargamu oleh karena Tuhan. Diberkatilah kiranya pekerjaanmu oleh karena Tuhan. Diberkatilah kiranya sekolahmu karena Tuhan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu dan masa depanmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang tiada henti dari Allah Roh Kudus tinggal serta kiranya dalam hidup kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.